Isu global warming, isu lingkungan itu akhir-akhir ini paling sering dibahas dan ya jadi perhatian dunia juga. Sejak manusia menggunakan energi fosil, telah terjadi kenaikan 1 derajat Celcius suhu global. Akibatnya badai lebih intens, kebakaran hutan sudah semakin rutin, dan kutub es terus mencair. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin hal yang paling kita sering lihat adalah banjir semakin sering. Tanpa kita melakukan apa-apa, kita dalam track untuk menuju kenaikan 3 derajat Celcius pada tahun 2100. Dan kalau itu terjadi, itu pasti jadi bencana banget. Jadi para saintis di dunia itu setuju untuk membatasi kenaikan suhu global paling tinggi 2 derajat Celcius. Dan para pemimpin dunia juga setuju untuk membuat sebuah komitmen yang tertuang dalam Paris Agreement tahun 2015. Caranya untuk membatasi global warming tentunya dengan decarbonize, mengurangi emisi karbon dioksida yang kita hasilkan. Dan kendaraan-kendaraan kita itu punya porsi yang cukup besar dalam menghasilkan karbon dioksida. Jadi untuk sektor transportasi, salah satu solusinya adalah electric vehicle. Tapi setelah aku baca-baca, sebenarnya mobil listrik juga nggak bebas dari isu lingkungan. Mobil listrik itu dalam proses manufacturing atau proses produksi itu menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan mobil konvensional. Kenapa? Karena mobil listrik menggunakan baterai lithium. Ya, salah satu bahan baterai adalah lithium. Sama seperti bahan baku lainnya, lithium perlu ditambang dan semua penambangan pasti menghasilkan emisi. Ini adalah Salar de Uyuni, dataran luas yang kering dan tersusun oleh endapan garam atau biasa disebut dengan salar. Dataran garam terluas yang ada saat ini. Untuk mendapatkan lithium dari dalam tanah, dilakukan pengeboran untuk mengekstrak air yang kaya garam. Kemudian air yang kaya garam ini dipompa ke permukaan ke dalam serangkaian kolam buatan atau reservoir. Dan terjadi penguapan. Dari penguapan ini menjadi lumpur yang terdiri dari campuran mangan, kalium, boraks, dan garam litium. Setelah 12-18 bulan, campuran tersebut disuling secukupnya untuk mengekstrak litium karbonat, bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan baterai litium. Gak hanya terkait emisi, untuk menghasilkan 1 ton litium itu butuh 500 galon air. Jadi tidak hanya mencemari udara, eksplorasi litium juga mengakibatkan kekurangan air di sekitarnya. Dan itu baru satu komponen baterai. Lithium bukan satu-satunya komponen baterai. Ada kobalt, ada nikel. Untuk memproduksi sebuah electric vehicle itu butuh 9 sumber mineral: steel atau baja, aluminium, lithium, tembaga, nikel, mangan, kobalt, grafit, dan kromonium. Sementara mobil konvensional karena nggak pakai baterai lithium tadi, itu cuma butuh 4 sumber mineral, yaitu aluminium, steel atau baja, tembaga, dan mangan. Untuk membuat baterai dalam satu electric vehicle menyumbang 1,4 sampai 2,8 metric ton CO2 untuk mining mineral baterainya. Dan proses assembly sendiri itu menghasilkan 1,2 metric ton CO2. Dan untuk buat mobilnya sendiri, proses mulai dari eksplorasi biji hasil tambang hingga produksi menyumbang 5,4 metric ton CO2. Sementara mobil konvensional menyumbang 6 metric ton CO2. Kenapa pada tahapan ini mobil listrik menghasilkan emisi yang lebih kecil dibanding mobil konvensional? Ya, karena mobil listrik itu punya komponen dan moving part yang lebih sedikit dibandingkan dengan mobil konvensional. Nah, kalau kita totalkan, mobil listrik dari proses mulai dari baterainya hingga jadi mobil listriknya itu menyumbang hingga 9,4 metric ton CO2. Sementara mobil konvensional hanya menyumbang 6 metric ton CO2. Jadi dalam urusan produksi sebuah mobil, itu mobil konvensional itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil listrik. Ya, itulah kenyataannya. Tapi dalam penggunaannya, mobil konvensional itu menyumbang emisi yang lebih berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mobil listrik. Selama masa penggunaannya, kita anggap beroperasi 10 tahun atau 200.000 km, mobil konvensional menghasilkan 35,9 metric ton CO2 per mobil. Dan di negara kita, berapa banyak mobil atau kendaraan yang kilometernya itu lebih dari 200.000 km dan penggunaannya itu lebih dari 10 tahun. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa di Jakarta sekarang itu dilakukan uji emisi. Lalu bagaimana dengan electric vehicle? Electric vehicle selama penggunaannya itu zero emission. Tapi kan sama aja kalau electric vehicle-nya itu sumbernya dari batu bara, PLTU, pembangkit dengan emisi yang paling tinggi dan dampak lingkungan yang paling besar. Nah, menurutku kalau kita mau menghitung emisi yang dihasilkan dari sumber listriknya, untuk mobil konvensional kita juga harus hitung emisi yang dihasilkan ketika membuat bahan bakar minyaknya, ketika memproduksi bahan bakar minyaknya, biar lebih fair aja gitu. Dan BBM sama seperti lithium perlu dieksplorasi juga. Untuk mengekstrak minyak mentah, kita perlu melakukan pengeboran di darat maupun di lepas pantai. Setelah itu, minyak perlu di refinery. Emisi CO2 dari refinery pada tahun 2018 itu sebesar 1 giga metric ton CO2.
Nah, jadi kalau dibandingin dari sumbernya, ya sama-sama aja dari fosil. Listrik dari batu bara dan bahan bakar minyak, ya itu dari minyak, energi fosil itu sendiri. Ada banyak studi terkait perbandingan EV dan mobil konvensional, dan semuanya hampir sama. Pada tahap produksi, EV menghasilkan emisi yang lebih besar, tapi selama lifetime, selama penggunaannya, EV menghasilkan emisi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil konvensional. Bahkan ketika electric vehicle menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Nah, kalau kamu bandingin sendiri antara mobil listrik dengan mobil konvensional, emisi yang dihasilkan, kamu bisa mengunjungi website ini.